Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang hubungan hukum Islam dengan ijtihad. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu ada Ika Fiona, dan ada Iklila Dian Isnaini, dan ada Milan Imatu Mafula. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ijtihad itu sendiri. Pengertiannya, menurut Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad Al-Fuquhul, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Pembahasan yang kedua yaitu ada konsep ijtihad dalam hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum yang pertama dan kedua, sedangkan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga. Jika dalam sumber hukum pertama dan kedua hanya menjelaskan secara umum, maka ijtihad ini digunakan sebagai pemecah masalah guna menafsirkan kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga konsep ijtihad itu sendiri adalah mendalami dan memperhatikan hukum syariah yang belum diketahui dengan seluas-luasnya serta menjawab permasalahan yang bersifat kontemporer. Selanjutnya, metode ijtihad dalam hukum Islam. Di sini dibagi menjadi 8 metode. Yang pertama, ijtihad. Ijtihad adalah kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti kaum itu telah sepakat yang demikian itu. Kemudian yang kedua kias. Kias yaitu menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan suatu kejadian hal yang telah ditetapkan nasnya karena terdapat persamaan ilat. Yang ketiga, istihsan. Istihsan yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan menuju hukum lain yang mengharuskan untuk meninggalkan. Yang keempat, maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini yaitu suatu yang tidak disinggung oleh syarak dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengajarkan atau meninggalkan. Yang kelima, urf. Urf yaitu suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 6. Syar'un man qoblana. Syar'un man qoblana ini yaitu hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Yang ketujuh, istishab. Istishab yaitu metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada hingga dalil baru yang merubahnya. Dan yang terakhir, satu daria yaitu sesuatu yang secara lahiran hukumnya boleh, namun dapat mengarah pada kemaksiatan. Selanjutnya yaitu metode ijtihad kontemporer. Metode ijtihad kontemporer ini dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Yang ijtihad intiqai yaitu ijtihad yang dilakukan untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi sekarang ini. Kemudian faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial dan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lebih dari itu harus sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi analisis tidak terbatas pada dalil-dalil
dan argumentasi yang dikemukakan para ahli fikih terdahulu, melainkan juga harus dilihat relevansinya untuk masa sekarang ini. Kemudian ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i yaitu mengambil konklusi atau kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut itu belum pernah dikemukakan oleh ulama yang terdahulu. Kemudian dalam ijtihad ini juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli usul fiqh terdahulu, seperti qiyas, istihsan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang ijtihad, hubungan ijtihad dengan hukum Islam. Ijtihad merupakan hasil pemikiran manusia dalam menafsirkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga hubungan hukum Islam dengan ijtihad sebagai sumber ketiga. Ijtihad dalam hukum Islam merupakan sumber hukum ketiga yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan kontemporer serta memudahkan dalam menafsirkan kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang masih bersifat global. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam materi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan atau menyaksikan video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.